Media Vietnam sindir timnas putri Indonesia U19 gara-gara menang telak lawan Timor Leste. PSSI akan turunkan timnas Indonesia U20 di Asian Games 2022. Saine Patinama ingin pulang ke Belanda. Gabung Football Club Tokyo, Elkan Bagot bisa hadapi Pratama Arhan di Piala Kaisar Jepang. Timnas Indonesia buka peluang hadapi Turkmenistan pada FIFA Matchday. Media Vietnam sindir timnas putri Indonesia U19 gara-gara menang telak lawan Timor Leste. Kemenangan timnas putri Indonesia U19 atas Timor Leste dengan skor 7-0. Pada laga pembuka grup Women's Championship 2023 justru membuat media Vietnam gelisah. Mereka menilai Garuda Pertiwi berada di grup mudah sehingga bisa mendapatkan kemenangan. Media Vietnam bahkan menyebut bahwa timnas putri Indonesia U19 bisa menjadi lawan potensial Vietnam di AFF U19 Women's Championship 2023. Dengan kemenangan 7-0, Indonesia menjadi lawan potensial tim muda Vietnam di turnamen Asia Tenggara, tulis laporan Soha, Kamis 6 Juli 2023. Selain itu, Soha juga menilai timnas putri Indonesia U19 mendapatkan kemenangan meyakinkan di laga perdana karena mendapatkan keuntungan sebagai tuan rumah dan ada di grup mudah. Bahkan, mereka menilai tim polesan Rudi Eka Priyambada memiliki peluang besar lolos ke babak berikutnya. PSSI akan turunkan timnas Indonesia U20 di Asian Games 2022. Timnas Indonesia dipastikan akan ikut serta dalam cabang olahraga sepak bola Asian Games 2022. Ajang itu akan mulai digelar di Hangzhou, Cina pada pekan ketiga September 2023. Ketua PSSI, Erick Thohir menegaskan timnas Indonesia U23 akan berlaga di Asian Games 2022. Namun, mayoritas pemain skuad tersebut nantinya akan berasal dari timnas Indonesia U20. Erick Thohir menilai mereka punya kesiapan yang cukup bagus. Sebab, skuad X timnas Indonesia U20 sudah lama berlatih bersama untuk Piala Dunia U20 2023 yang akhirnya batal digelar. Erick Thohir kemudian menjelaskan PSSI tak memberikan target khusus kepada timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di Asian Games 2022. Ex-presiden Inter Milan itu menyebut Muhammad Ferrari dan kawan-kawan hanya dikirim untuk menimba pengalaman sebanyak mungkin. Mereka akan disiapkan untuk masa depan. Sepak bola Indonesia memang memiliki agenda yang padat pada 2023, pada Agustus hingga Oktober 2023. Ada Piala AFF U23 yang akan berlangsung di Thailand mulai 17 Agustus 2023. Kemudian ada kualifikasi Piala Asia U23 yang akan digelar di Solo mulai 6 September 2023. Dan juga Asian Games 2022. Ajang itu akan dimulai pada pekan ketiga September 2023. Saine Patinama ingin pulang ke Belanda. Saine Patinama, pemain naturalisasi timnas Indonesia, dikabarkan ingin pulang ke Belanda. Ia disebut-sebut bakal kembali ke Ajax Amsterdam. Sebagaimana diketahui, Saine Patinama saat ini tengah berkarier di kasta tertinggi Liga Norwegia bersama Viking FK, dan di musim lalu ia kerap menjadi pilihan utama di sektor bek sayap kiri. Musim lalu bersama Viking FK, total Saine telah memainkan 21 pertandingan di lintas kompetisi termasuk 6 kali tampil di kualifikasi Liga Konferensi UEFA. Dalam periode tersebut, pemain berdarah Indonesia Belanda itu berhasil mengemas 1 gol dan 3 assist. Namun, penampilan impresif tak menjamin Saine untuk tetap bertahan di Viking FK. Menyita laman Transfermarkt, kontrak Saine Patinama bersama Viking FK hanya tersisa kurang dari 6 bulan hingga Desember 2023. Dari laporan media Belanda, Voetbalzone.nl, Saine Patinama terbuka untuk pulang ke Eredivisie, tempat dia pertama kali menimba ilmu di Akademi Ajax Amsterdam.
Meski demikian, bek 24 tahun itu menegaskan tidak ingin buru-buru dan berusaha menikmati penampilannya bersama Viking FK di Liga Norwegia. Gabung Football Club Tokyo, Elkan Bagot bisa hadapi Pratama Arhan di Piala Kaisar Jepang. Elkan Bagot berpotensi untuk bertemu dengan Pratama Arhan jika dia bergabung dengan Football Club Tokyo. Kemungkinan pertemuan mereka terjadi dalam ajang Piala Kaisar 2023. Football Club Tokyo menjadi salah satu klub yang menunjukkan minat untuk merekrut Elkan Bagot. Klub tersebut saat ini bermain di kasta tertinggi Liga Jepang, yaitu J-League. Di sisi lain, Pratama Arhan saat ini bermain untuk Tokyo Verdy, sebuah tim di kasta kedua Liga Jepang yang dikenal sebagai J2 League. Jika kedua pemain ini berada di klub yang sama, mereka berpeluang saling bertemu dalam kompetisi Piala Kaisar 2023. Pertemuan tersebut akan menjadi momen menarik bagi mereka sebagai pemain Indonesia yang berkarier di Jepang. Elkan Bagot kini tengah berada di situasi sulit. Ipswich Town selaku klubnya mengisyaratkan belum membutuhkan jasanya musim ini. Alhasil, pelatih Kieran Kena mengindikasikan bakal kembali meminjamkan bek berpostur 192 cm itu ke klub lain guna mendapatkan menit bermain yang cukup. Terkait Elkan Bagot, hingga kini belum diketahui kemana sang pemain bakal berlabuh. Musim lalu, dia 2 kali dipinjamkan Ipswich Town ke Gillingham Football Club dan Cheltenham Town Football Club. Timnas Indonesia buka peluang hadapi Turkmenistan pada FIFA Matchday. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengisyaratkan bahwa Timnas Indonesia membuka peluang menghadapi Turkmenistan pada FIFA Matchday. Terdekat, kalender FIFA Matchday 2023 berlangsung 4-12 September. Erick Thohir menuturkan saat menggelar pertandingan FIFA Matchday yang diberlakukan standar internasional. Saat ini, Turkmenistan berada di urutan ke-138 ranking FIFA. Pada FIFA Matchday September 2023, Erick Thohir memastikan Timnas Indonesia tidak akan melewatkan kesempatan bertanding. Walaupun dalam periode FIFA Matchday September 2023 terdapat ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang berlangsung 6-12 September 2023. Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan bahwa FIFA Matchday September 2023 ini skuad Garuda berambisi mencari poin. PSSI minta Indra Syafri bawa Timnas U20 Indonesia ke Piala Dunia U20 2025. Indra Syafri diharapkan bisa membawa Timnas U20 Indonesia ke Piala Dunia U20 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa Indra Syafri akan dikontrak selama 4 tahun ke depan. Selain Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri juga akan bertugas memegang tim Merah Putih di Asian Games 2023 dan 2027. Tugas pertama Indra Syafri yakni Asian Games 2023 yang digelar di Cina pada 23 September sampai 8 Oktober mendatang. Indra Syafri disinyalir akan menurunkan pemain Timnas U20 Indonesia di ajang tersebut. Setelah itu pada 2024 ada sejumlah turnamen yang akan diikuti Timnas U20 Indonesia. Turnamen itu adalah Piala AFF U19 2024 dan kualifikasi Piala Asia U20 2024. Jika lolos, maka Garuda Nusantara akan ambil bagian di Piala Asia U20 2025. Timnas U20 Indonesia juga berpeluang tampil di Piala Dunia U20 2025 apabila masuk ke 4 besar di Piala Asia U20 2025. Bima Sakti ungkap kriteria pemain Timnas U17 Indonesia, postur tubuh dan mental jadi prioritas. Timnas U17 Indonesia sudah memulai seleksi pemain sejak 5 Juli lalu. Tidak hanya Bima Sakti sebagai pelatih kepala, ada Indra Syafri, Shin Tae-yong, dan Denise Wise yang ditunjuk untuk turun langsung dalam program seleksi ini. Beberapa nama tersebut juga sekaligus hadir dalam seleksi Garuda Select yang dilaksanakan pada Kamis.
Bima Sakti menjelaskan bahwa dia sudah memiliki gambaran untuk skuad timnas U17 Indonesia, yakni dengan memanfaatkan pemain yang sempat bermain pada Piala AFF U16 2022. Kondisi ini membuat mereka tidak membangun tim dari awal. Dalam seleksi timnas U17 Indonesia ini, Bima Sakti memiliki kriteria khusus dalam pemilihan pemain. Paling utama adalah dari aspek kualitas pemain. Apalagi, dia akan berkeliling di beberapa wilayah untuk melakukan seleksi. Selain itu, ada kriteria khusus yakni pemain tersebut harus memiliki mental dan postur tubuh yang ideal. Pasalnya, di Piala Dunia U17 2023 mereka akan bertarung dengan pemain-pemain dari Eropa. Aspek fisik jadi modal penting dalam duel-duel yang akan tersaji di lapangan.